Halo teman-teman semua, senang buat ketemu kalian lagi ya. Hari ini gue pengen sharing beberapa hal ke teman-teman semua, bagaimana seseorang bisa menuju 1 triliun secara realistis. Gue sendiri masih sangat jauh sekali dari angka itu. Tapi di sini gue cuma pengen kasih gambaran aja ke teman-teman. Ilmu ini gue dapet dari mentor-mentor hebat di luar sana yang sudah mencapai aset ratusan miliar, bahkan triliunan, dan gue rangkum di video ini. Oke, sekarang kita coba telusuri lebih dalam. Apakah perjalanan menuju angka 1 triliun itu benar-benar realistis? Terkadang bermimpi itu mudah teman-teman. Mungkin teman-teman pernah bayangin punya 100 miliar atau punya 1 triliun. Yang mesti kalian tahu adalah kenyataan bahwa jarak antara mimpi dan realita itu sangat jauh sekali. Jauh lebih sulit daripada apa yang kalian pikirkan. Di era media sosial seperti sekarang ini, segalanya terlihat indah, terlihat instan. Mencapai 100 miliar pertama di usia 19 tahun, 1 triliun pertama di usia 23 tahun. Ya, orang mungkin mikir tiba-tiba semua orang di medsos kaya mendadak, gampang buat nyampai ke level itu. Padahal di dunia nyata, perjalanan membangun kekayaan adalah proses yang sangat panjang, yang penuh risiko, butuh proses. Cukup satu kesalahan kecil aja bisa membakar semuanya sebelum kita pernah mendekati angka besar itu. Semakin tinggi return yang kita kejar, semakin besar risiko yang harus kita tanggung. Kalau risiko itu tidak dikelola dengan baik, hasilnya bukan percepatan, melainkan justru hancur lebih cepat. Karena itu, hari ini gue ingin membahas perjalanan 0 ke 1 triliun secara realistis, langkah demi langkah, dengan pendekatan yang paling make sense. Oke, kita sharing aja ya teman-teman. Menurut gua, akselerasi terbesar dalam hidup finansial seseorang terjadi ketika seseorang telah melewati 1 miliar rupiah pertama. Sebelum itu, semua akan terasa berat. Kita harus hemat mati-matian, menahan gaya hidup, dan yang paling penting, bekerja lebih keras. Banyak orang nggak memahami fase ini, padahal justru disinilah mental kita diuji. Beberapa orang yang sudah mencapai level ultra high net worth mungkin akan merasakan bahwa untuk mencapai angka 1 miliar pertama, itu adalah bagian tersulit dari perjalanan mereka. Dan itu sangat masuk akal. Karena sebelum punya modal, kita hanya mengandalkan waktu dan tenaga. Jadi kalau mungkin kalian belum pernah punya 1 miliar pertama, kalian bisa hemat sehemat mungkin. Nggak liburan, nggak apa-apa. Cuma makan diskonan juga nggak apa-apa. Lakukan sampai kalian hit 1 miliar pertama. Namun setelah melewati itu, gamenya berubah. Bukan lagi cuma mengandalkan tenaga, tapi kita udah mulai bermain di level struktur, leverage, dan pilihan risiko. Di titik itu, kita mulai punya amunisi, kita punya opsi, kita punya fleksibilitas untuk memilih risiko. Yang perlu dipahami, perjalanan finansial tidaklah linear, tidak lurus terus naik ke atas. Akan ada fase naik cepat, stagnan, bahkan jatuh. So, dalam perjalanan dari 0 menuju 1 triliun ini, kan perjalanan yang sangat jauh, tapi kita coba breakdown pelan-pelan ya teman-teman. Karena itu, sebelum berbicara lebih jauh tentang angka, gue ingin mengajak kalian menjawab satu pertanyaan yang paling fundamental. Kenapa sih kalian ingin kaya? Setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda. Ada yang ingin kaya karena punya pengalaman masa kecil hidupnya susah, jadi mungkin ingin menaikkan martabat keluarga. Ada juga yang membayangkan gaya hidup mewah, punya private jet, McLaren, atau liburan naik cruise, liburan musim salju di Sapporo, atau mungkin kebebasan penuh atas waktu. Semua alasan itu nggak salah, tapi belum tentu cukup kuat untuk menjadi bahan bakar kita menuju ke angka tersebut. Karena untuk mengejar angka yang sangat besar, kita butuh sumber motivasi yang lebih tinggi, semangat yang nggak pernah padam di dalam alam bawah sadar kita. Kalau tujuan kita hanya diri sendiri, jujur saja, mencapai level kekayaan ekstrim hampir mustahil. Kenapa? Karena untuk hidup kita sendiri, kita hanya perlu beberapa miliar aja cukup kan? Let's say 3 miliar. Kalian tinggal masukin ke instrumen aman seperti saham banking atau reksadana misalkan setahun, dividen 10% atau 300 juta. Kalian mau traveling tiap tahun, mau makan makanan enak, itu possible kan? Di titik itu, pada level alam bawah sadar, banyak orang mulai merasa kehilangan motivasinya. Mereka berhenti untuk mengejar angka lebih. Namun, coba teman-teman bayangin sebentar. Ketika kita punya keluarga, ketika kita ingin membahagiakan orang tua, adik kakak,
pengen ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Ketika kita jalan-jalan, kita bisa kasih semua untuk keluarga yang terbaik. Ketika kita ingin memberi pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, ketika kita ingin memastikan orang-orang yang kita cintai hidup tanpa kekhawatiran, disitulah semangat di dalam diri kita akan selalu menyala. Bagi gue pribadi, alasan untuk membangun kekayaan tidak pernah berhenti di angka. Gue ingin menjadi big impact untuk orang-orang di sekitar, orang-orang yang gue sayangi, dan bahkan orang-orang yang gak gue kenal. Dunia di masa depan mungkin akan bergantung pada apa yang gue bangun hari ini. Dan di titik itu, kekayaan bukan lagi soal materi, melainkan kapasitas untuk memberi tanpa harus menghitung. Di fase awal, mungkin banyak dari kita membayangkan kekayaan sebagai simbol, mobil, rumah, status. Itu wajar. Tapi di titik tertentu, kalian akan sadar kalau kepuasan sejati datang bukan dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang bisa dibangun dan dibagikan. Mungkin akan ada satu masa di mana teman-teman akan menyadari bahwa perjalanan kalian dalam beberapa tahun terakhir, semua kegagalan dan rasa lelah jadi terbayarkan semua. Jadi, gua harap kalian ketika pengen hit berapapun angka yang ada di pikiran kalian, jangan pernah memikirkan cuma diri sendiri, tapi cari motivasi yang lebih dalam. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Untuk mencapai level yang sangat tinggi, selalu ada pengorbanan. Mungkin kalian harus korbanin waktu buat hangout. Mungkin kalian udah nggak punya waktu untuk pacaran. Fokus hidup jadi sangat selektif. Hari-hari diisi cuma dengan kerja, dan kerja terus yang nggak pernah berhenti. Bangun tidur, langsung lihat pergerakan IDX, Hang Seng, dan Nikkei, siang bikin konten, sore pantau market London, malam cek US market. Dan di titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Karena uang dibangun dengan menukar waktu dan energi yang terbatas, sampai di angka berapa kejar uang itu masih layak. Pertanyaan inilah yang akan menjadi fondasi untuk seluruh perjalanan berikutnya. Sekarang gue mau masuk ke bagian yang menurut gue penting banget. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan anak-anak muda atau kebanyakan orang ketika mereka mau ngejar angka besar. Gue ringkas jadi 3 kesalahan utama. Kesalahan pertama, salah fokus. Banyak orang bingung, kenapa kita merasa udah kerja keras, udah lembur-lemburan, tapi kok hidupnya gini-gini aja dan gak berubah? Banyak yang mikir hidup itu seperti tukeran jam. Gua kerja 10 jam, berarti gua dapat hasil setara 10 jam. Padahal hidup nggak jalan kayak gitu. Yang jauh lebih penting dari seberapa keras kalian kerja adalah apa yang kalian kerjakan dan kendaraan investasi apa yang kalian gunakan untuk membawa kalian sampai ke sana. Coba tanya ke diri sendiri, yang sedang kita kerjain sekarang ini, apakah punya potensi tumbuh eksponensial atau enggak? Kalau ngomongin industri yang bisa melipat gandakan value dengan cepat, pasti kalian udah tahu ya jawabannya salah satunya adalah finance. Di dunia finance, saham, kripto, bisnis berbasis capital, kita nggak dinilai dari seberapa keras kita kerja. Kita dinilai dari seberapa baik keputusan yang kita ambil. Kalian boleh analisa seharian, kalian boleh baca laporan tebal-tebal, tapi ujungnya yang dihitung cuma satu, decision making. Makanya, makin naik level, makin penting yang namanya clarity, bukan hustle, bukan jam kerja panjang. Sekarang gua pribadi udah nggak terlalu peduli kerja berapa jam. Yang gua pikirin justru distraksi apa yang bisa dihapus. Karena begitu uang mulai ada, cara tercepat buat melipat gandakannya bukan nambah jam kerja, tapi maksimalin fokus. Jangan pusingin hal receh. Kenapa? Karena begitu mental state kalian keganggu, keputusan besar jadi salah. Hal-hal yang kecil kalian harus atur delegasi. Justru seringkali semakin kalian gak sibuk, duitnya malah makin mengalir karena kalian punya ruang buat mikirin strategi. Kalian bisa coba cek dalam dunia korporasi, karyawan yang dibayar paling mahal itu siapa? Yang mikirin strategi kan? Karena strategi itu lebih bernilai daripada kesibukan yang nggak ada value-nya. Kesalahan kedua adalah mengira bahwa kekayaan itu linear. Banyak orang salah kaprah tentang ini. Proses membangun kekayaan itu nggak linear, melainkan eksponensial. Coba bayangin, buat yang pernah punya 1 miliar pertama, kalian pasti ngerasa gila ya, susah banget. Tapi setelah itu, 1 miliar ke 2 miliar, rasanya gimana? Lebih gampang kan? Kenapa? Karena secara hitungan beda.
Dari 1 miliar ke 2 miliar, kita bicara tentang peningkatan 100%, hanya melipat gandakan double. Sementara, jika kita mulai dari 10 juta menuju 1 miliar, itu berarti pertumbuhan 100 kali lipat, atau 10.000%, angka yang jauh lebih signifikan. Jadi, udah kebayangkan dengan modal 10 juta untuk sampai ke 1 miliar, kalian memerlukan pertumbuhan 100 kali. Jadi kalau cuma mengandalkan investasi, itu sangatlah memakan waktu yang panjang dan tidak efisien. Selain itu, struktur beban pengeluaran kalian juga berubah. Ketika seseorang sudah punya 1 miliar rupiah, namun tidak menaikkan gaya hidup, maka biaya hidupnya mengecil secara persentase terhadap total aset. Artinya gini, kebutuhan hidup tetap, tapi kapasitas modal membesar. Uang tidak lagi habis untuk bertahan hidup, melainkan bisa difokuskan untuk mengambil peluang dan menyerap risiko. Dan satu hal yang perlu kalian pahami kalau mau main di game ini, perjalanan gak akan mulus. Akan ada naik, akan ada turun, akan ada fase drawdown. Dan di momen tertentu, ketika kalian nemu peluang yang conviction-nya tinggi banget dan sudah dianalisa, kalian juga sudah pahami risikonya, kalian harus berani ambil risiko buat dorong capital lebih banyak ke situ. Karena hampir semua lompatan besar dalam hidup ini datang bukan dari 1000 keputusan kecil, tapi dari 1 atau 2 keputusan besar di momen yang tepat. Kalau kalian selalu ragu, selalu setengah-setengah, exponential gain itu hampir mustahil kejadian. Kesalahan ketiga, salah strategi di level net worth yang salah. Perlu teman-teman pahami kalau strategi yang dipakai orang di level tertentu nggak bisa langsung diaplikasikan ke level yang jauh di bawahnya. Masing-masing punya levelnya sendiri. Dan bagian ini jadi fondasi penting. Oke, sekarang gua mau sederhanain semuanya. Gua bagi jadi 2 hal besar. Kalau mau bangun kekayaan secara realistis, yang pertama kita butuh cash flow. Cash flow itu kayak oksigen. Income bulanan yang bisa diprediksi. Dipakai buat makan, bayar tagihan, bayar sekolah anak, KPR, dan kebutuhan hidup lainnya. Cash flow ini datang rutin. Bulan ini dapat berapa, bulan depan kira-kira dapat berapa, itu bisa dihitung. Tapi pertanyaannya, apakah cash flow doang bisa bikin kaya besar? Jawabannya bisa, tapi ada batasnya. Sampai level tertentu, cash flow itu sangat membantu. Tapi setelah lewat level itu, yang bikin kekayaan naik cepat bukan cash flow lagi, melainkan capital gain. Makanya kita akan bedain income jadi 2 jenis. Yang pertama, cash flow. Yang kedua, free cash. Cash flow itu tugasnya satu, nutupin hidup. Begitu hidup kalian ketutup, kalian dapat satu hal penting, ruang buat agresif. Free cash itu apa? Uang yang nggak kalian butuhin buat hidup. Tapi kalau kena momen yang tepat, sekali dapat bisa gede. Strateginya simple, cash flow buat hidup, free cash buat ngejar lompatan. Kalau kalian mau mental kuat di capital market, satu syaratnya jelas. Semua kebutuhan hidup harus ditutup dari cash flow. Sisanya, anggap itu bukan uang, anggap itu angka. Karena kalau hidup kalian udah aman, kalian nggak takut ambil resiko. Sekarang kita breakdown per fase. Fase 1, 0 ke 100 juta itu cash flow game. Jangan mimpi dulu soal jackpot. Jangan pernah mikir meme coin yang tiba-tiba go to the moon. Kenapa? Karena kalau dari awal otak kalian dilatih cari shortcut, mentalnya akan rusak. Di fase ini, objektifnya cuma satu, survive. Tukar waktu, tenaga, skill, kerja keras. Bangun modal pertama. Kalau belum punya 100 juta, yang dipikirin bukan investasi multi-bagger atau cuan 100 kali. Tapi yang harus dipikirin, bulan depan gue bisa hidup apa enggak. Bangun dulu fondasinya. Pelajari skill, naikin earning power. Kalau bisa dapat 10 juta per bulan, itu bagus. Kalau bisa 20 juta per bulan, lebih bagus. Jangan kebalik. Jangan masuk market dulu kalau cash flow aktif kalian belum kuat. Masuk ke fase 2, 100 juta ke 1 miliar. Di fase ini, kalian masih harus kerja keras. Belum waktunya pensiun. Tapi bedanya, sekarang kapital mulai ikut kerja bareng kalian. Punya 30 juta, return 20% setahun, dapatnya cuma berapa? Sedangkan ketika kapital udah ratusan juta, return 20% mulai kerasa. Ibaratnya sekarang ada 2 yang kerja. Kalian dan uang kalian. Dan itu baru mulai terasa. Masuk ke fase 3. 1 ke 10 miliar. Oke, kita langsung make it clear aja. Untuk naik dari 1 ke 10 miliar, kuncinya 1. Fokus. Fokus ke satu source of income utama. Satu jalur investment utama.
Saham, kripto, forex, komoditas, US market, Singapura, semuanya jangan dimainin sekaligus, karena belum waktunya. Duit kita masih terlalu kecil buat disebar. Pilih satu, dalemin, jadi jago. Kalau mau kripto, ya kripto. Kalau mau saham, ya saham. Exponential return cuma datang kalau fokus kalian sempit tapi dalam. Kalau kalian fokus total tapi masih nggak bisa dapat 100 juta per bulan, berarti mungkin industrinya salah atau cara mainnya salah. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Begitu kalian mulai punya 1 miliar, kuncinya bukan earnings, tapi free cash flow. Income gede nggak berarti apa-apa kalau expense kalian hampir sama besarnya. 20 juta masuk, 19 juta keluar. Itu nggak akan bertumbuh. Free cash flow itu yang bikin kalian berani ambil risiko, berani salah. Dan dalam investasi, tanpa risiko nggak ada lompatan. Makanya prinsip gue simple. Semua free cash flow dipakai buat kejar peluang besar atau asymmetrical bet terbaik. Bukan asal nekat, tapi risk yang dihitung. Kalau rugi, gua nggak ngelihat itu sebagai uang hilang. Gua lihat bisa balikin berapa cepat, berapa waktu gua yang hilang. Uang itu adalah waktu. Gua nggak nyaranin cepet-cepet naikin gaya hidup. Kenapa? Karena ini akan bikin kalian takut. Takut rugi, takut salah. Begitu tiap keputusan dikaitin sama ini setara beli mobil, atau ini setara liburan, mental kalian terkunci. Di fase awal, hidup sederhana itu strategi, bukan penderitaan. Mau dibilang nggak kelihatan sukses oleh orang-orang sekitar kita nggak apa-apa, karena kekayaan itu bukan yang kelihatan di luar. Begitu disposable income kalian besar, kalian punya room for error, room for experiment, room for failure. Dan tanpa itu nggak ada lompatan besar. Hidup sederhana, bangun free cash flow sebesar mungkin, lempar risk secara terstruktur. Harusnya pasti kaya teman-teman. Sekarang kita masuk ke fase yang menurut gua krusial banget. Dari 10 ke 100 miliar. Di fase ini ada dua opsi yang benar-benar beda. Opsi pertama, slow lane. Slow lane ini buat orang-orang yang udah punya sesuatu yang harus dijaga, udah hidup nyaman, dan jujur aja udah nggak mau ambil risiko besar. Di level 10 miliar, banyak orang udah ngerasa hidup gua udah oke kok. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, anak sekolah aman, quality of life nyaman. Kalau kalian ada di fase ini, gua mau bilang satu hal penting, jangan pensiun. Selama masih produktif, masih sehat, jangan berpikir, udahlah gua taruh duit di obligasi, saham bank, terus hidup santai. Kenapa? Karena banyak orang salah paham soal pensiun di usia muda. Pensiun di usia muda itu bukan soal leha-leha di pantai, tapi soal freedom. Freedom buat nggak harus kerja kantoran 9 to 5, freedom buat nggak nyenengin atasan. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Makanya, di level 10 miliar, tugas utama kalian adalah cari kerjaan yang rasanya bukan seperti kerja. Misalnya, bikin konten YouTube, trading, sharing, diskusi. Ini seperti bukan kerja kan? Ini fun. Dan syukur-syukur kalau bisa menghasilkan juga. Kalau kalian milih slow lane, growth 10% setahun itu masuk akal banget. Dengan modal 10 miliar, itu bukan target yang gila. 10 miliar dikali 10% dikali compounding, dalam kurang lebih 25 tahun bisa nyentuh 100 miliar. Dan jujur aja, kalau kalian dapat 10 miliar di umur 30, punya 100 miliar di umur 55, itu udah sangat luar biasa. Kadang kita terlalu keburu-buru, padahal di atas certain amount tertentu, hidup nggak banyak berubah. Life satisfaction nggak naik sebanding sama certain amount tertentu. Makanya, banyak orang jatuh karena meresikokan apa yang mereka butuh demi ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Kalau hidup kalian udah nyaman, slow lane itu valid. Sekarang kita bahas opsi kedua, fast lane. Bisa nggak 10 ke 100 M lebih cepat? Bisa, tapi harganya mahal. Mari kita hitung kasar. 10 ke 100 miliar itu berarti nambah kurang lebih 90 miliar. Kalau mau ditempuh 3 tahun, itu sekitar 30 miliar per tahun. Artinya sekitar 2-2,5 miliar per bulan. Pertanyaannya, gimana caranya? Jawabannya cuma ada dua. Yang pertama, bangun mesin cash flow yang besar. Di fast lane, kalian nggak bisa main kecil. Kalian harus bangun bisnis atau ekosistem. Bukan bisnis satu produk, tapi sistem yang bisa jalan terus, bisa scale, dan ngeluarin cash flow besar. Targetnya jelas, cash flow 1-2 miliar per bulan. Ini bukan buat semua orang, ini melelahkan. Ini penuh tekanan, dan butuh leadership, bukan cuma skill. Yang kedua, exit game.
Fast lane biasanya bukan dari income bulanan, tapi dari exit. Bangun bisnis, rapihin, kasih struktur, jadi holding, punya valuation. Setelah itu jual sebagian saham, strategic exit atau IPO. Kita sering lihat bisnis tradisional, bahkan yang kelihatannya biasa, bisa IPO dan nilainya meledak. Tapi ingat, exit itu sekali tembak, bukan recurring income. Real talk soal fast lane. Fast lane itu tekanan tinggi, risiko tinggi, kegagalan juga besar. Sedikit salah bisa mundur jauh. Makanya fast lane bukan buat semua orang, dan nggak perlu dipaksakan. Kalau mental kalian nggak siap, lebih baik slow lane tapi konsisten. Dari 10 ke 100 udah bukan soal pintar atau enggak, tapi soal kondisi hidup, mental, dan apa yang siap kalian korbankan. Slow lane itu aman, fast lane itu cepat. Dua-duanya nggak salah. Yang salah kalau kita maksa main game yang bukan level kita. Sebelum masuk ke level selanjutnya, gue mau lurusin satu hal yang sering bikin orang kejebak. Banyak orang mikir, wah kalau bisnis gue earningnya gede, berarti gue udah kaya. Belum tentu. Di dunia bisnis, earnings itu belum tentu cash. Dan yang paling penting dalam hidup itu bukan angka di laporan, tapi berapa duit yang benar-benar bisa kalian pakai. Valuation nggak sama dengan uang di tangan. Gue jelasin simple. Misalnya bisnis kalian laba bersih puluhan miliar setahun. Di industri tertentu, bisnis kayak gitu bisa dihargai kelipatan tertentu dari laba. Artinya secara nilai di atas kertas, bisnis kalian bisa ratusan miliar. Tapi masalahnya satu, itu belum liquid. Kalian mungkin kaya di laporan, tapi nggak bisa dipakai beli rumah, nggak bisa dipakai hidup, nggak bisa dipakai ambil peluang. Makanya di dunia nyata, yang penting bukan cuma enterprise value, tapi liquid value. Sekarang gimana caranya ubah aset yang tidak liquid jadi liquid? Kalau kalian bangun bisnis, endgame-nya harus jelas. Ada beberapa cara. Masukin partner strategis, lepas sebagian kepemilikan, atau ke pasar publik. Tujuannya satu, mengubah nilai di atas kertas jadi cash nyata. Dan di titik ini, banyak orang baru sadar, punya bisnis besar tapi nggak liquid itu beda rasanya sama punya free cash yang bisa digerakin. Free cash itu penting, karena dari situlah kalian punya ruang buat eksperimen, dan punya ruang untuk terbang lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke level terakhir, dan jujur ini udah beda dunia. Dari 100 miliar ke 1 triliun. Pertama, di level ini tujuan kalian bukan lagi cuan, tapi bertahan. Ini penting. Kalau kalian udah punya 100 miliar, kalian udah menang di hidup. Bahkan kalau kalian stop hari itu juga, hidup kalian udah aman. Jadi, musuh terbesar di level ini adalah overconfidence. Orang yang udah punya 100 miliar mungkin pernah merasa kalau mereka udah jago, lihat peluang langsung gas. Terus mereka ambil risiko yang nggak perlu. Dan jatuhnya bukan turun 10%, tapi bisa hancur reputasi, hancur struktur. Di level ini, prinsip utamanya jangan sampai balik jauh. Karena time cost untuk bangun dari 100 miliar itu panjang banget. Kedua, 100 miliar itu belum kaya raya kalau nggak punya mesin. Ini yang mungkin banyak orang salah paham. 100 miliar itu besar. Tapi kalau uang itu cuma parkir, ya udah, dia cuma angka. Yang bikin kalian menuju 1 triliun, itu bukan angka 100 miliar itu sendiri, tapi mesin yang kalian punya. Mesin itu bisa bentuknya bisnis yang scalable, equity di perusahaan yang bisa tumbuh besar, atau sistem investasi yang punya struktur dan disiplin. Ketiga, di level ini, diversifikasi itu wajib, tapi fokus tetap penting. Ini terdengar kontradiktif, tapi ini real. Di bawah 10 miliar, gua setuju fokus sempit, jangan kebanyakan instrumen. Tapi di atas 100 miliar, kalau kalian cuma taruh di satu tempat, itu bukan fokus, tapi bahaya. Diversifikasi di sini bukan berarti kalian punya 30 aset random. Diversifikasi itu artinya kalian punya beberapa pilar yang jelas. Pilar aman buat jaga hidup tetap stabil, pilar growth buat naik kelas, pilar peluang buat lompatan, dan semuanya punya aturan. Keempat, 1 triliun itu biasanya bukan hasil compounding doang, tapi satu keputusan besar. Gua ngomong jujur ya, untuk naik dari 100 miliar ke 1 triliun, biasanya ada satu momen besar yang bikin loncat. Bisa karena perusahaan kalian scale jauh lebih besar, ada partnership yang ngangkat valuation, ada exit yang rapi, atau kalian masuk di peluang growth besar di timing yang tepat. Tapi keputusan besar ini cuma bisa diambil kalau kalian punya sistem, kalian punya cash flow yang aman, dan kalian nggak gampang panik. Karena di level ini,
Satu keputusan benar bisa melipat gandakan hidup, tapi satu keputusan salah juga bisa bikin kalian mundur bertahun-tahun. Kelima, di atas 100 miliar, yang kalian beli itu bukan aset, tapi akses. Ini juga beda. Orang di level ini nggak cuma cari instrumen. Mereka cari akses ke deal, akses ke orang yang tepat, akses ke peluang yang nggak ada di publik, akses ke informasi yang lebih bersih. Makanya, di level ini, networking adalah satu hal yang sangat krusial. Kalian butuh lingkaran yang bikin kalian lebih tajam ngambil keputusan, lebih cepat dapat peluang, dan lebih aman secara struktur. Keenam, jangan kejar 1 triliun kalau motivasinya cuma validasi. Ini bagian yang gua harus bilang apa adanya. Kalau motivasi kalian cuma pengen kelihatan hebat, ngejar 1 triliun itu bisa bikin kalian ngambil risiko yang bodoh. Karena 100 miliar udah cukup buat hidup enak. Jadi, kalau masih ngejar triliun, harus ada alasan yang lebih kuat, impact yang lebih luas, atau karya yang lebih besar dari diri kalian sendiri. Kalau gua ringkas perjalanan 100 miliar ke 1 triliun, itu begini. Jaga downside jangan hancur. Bangun mesin bukan parkir uang. Main struktur bukan feeling. Ambil satu keputusan besar di momen yang tepat. Oke, itu tadi perjalanan panjang untuk mencapai 1 triliun. Dan kalau kalian udah sampai ke certain amount tertentu, satu hal yang harus kalian ingat, kalian harus bersyukur, karena hidup ini hanya sementara. Gua pribadi nggak ngelihat uang sebagai materi, melainkan sebagai sesuatu kendaraan untuk mencapai impian. Prinsip yang harus kalian tanamkan, jangan pernah ambil risiko yang bisa bikin kalian balik ke nol. Cari peluang di mana rugi terbatas, tapi upside besar. Itu yang disebut asymmetrical bet. Nggak semua keputusan harus agresif, nggak semua harus all in. Kalau risikonya besar dan sulit dibalikin, pikir ulang, diskusi, tes amount kecil dulu. Kalau risikonya kecil dan gampang dibalikin, nggak usah kebanyakan mikir. Intinya satu, bermain di arena di mana kalian tidak bisa hancur. Kenapa banyak orang gagal sebelum jackpot? Karena mereka hancur duluan. Karena mereka ambil risiko yang terlalu besar, terlalu cepat pengen lompat, dan nggak jaga downside. Padahal kebanyakan kekayaan besar datangnya setelah bertahan cukup lama. Bukan dari satu langkah gila, tapi dari sistem yang konsisten. Membangun kekayaan itu sebenarnya simple. Hasilkan lebih banyak dari yang kalian habiskan, sisanya diinvestasikan. Ulangi cukup lama. Yang sulit itu disiplin, sabar, dan berani ambil risiko yang benar. Bukan soal cari cuan terbesar, tapi menghindari kebodohan yang bisa menghancurkan hidup. Kalau kalian bisa bertahan, jackpot itu akan datang dengan sendirinya. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.